tidak akan bisa dapat diusulkan. Selanjutnya, ini adalah besaran atau Iya, Pak. peruntukan dana yang akan diterima baik SMA, SMK ataupun SMK dan SD juga. Untuk kelas 10 dan kelas 11, kelas 10 sampai kelas 10, kelas 11 itu ataupun paket C dia dapatnya 1,8. Untuk kelas 10 ataupun kelas 12 bisa 900. Jadi ada dua kemungkinan untuk kelas 10 itu. Bisa 1,8 ataupun 900. Ini Pak yang muncul tadi, Pak. Sama juga untuk SMK, program SMK yang Oh, aku tak pernah buka. Ya, Pak, kamu ada. di kelas 13 4 tahun itu bisa 1.800.000 ataupun 900. Biaya ini diperuntukkan untuk beli alat tulis, Tapi ngomongin rumah, seragam sekolah, biaya transportasi siswa, biaya kursus untuk peserta didik yang formalnya, biaya praktik tambahan untuk atau biaya magang. Ini untuk siswa yang magang ya, dan uang saku peserta. nah, belum kirim dong, Pak. Bawa ini, Pak. Jelasin dikit. Menentukan dana. Udah. Udah. Epic yang 4 3. Bakal ngasih sini. Pengelolaan PIP Nih, ini paham dari sini. dilaksanakan Kasih Allah yang ada beberapa timnya. Kementerian menetapkan ada kepala pusdadik ke Bisnismen. Ada pendidikan yang bapak tuh lah, Pak. Kementerian Pusat dibagi dari kelas di Kementerian Discipline ini kebagi dua, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ada juga untuk KCD-nya atau kantor cabang dinas. Tapi kita untuk Sumsel ini sampai saat ini belum ada KCD-nya, jadi masih dihandle sama kita Dinas Pendidikan Provinsi baik SMA, SMK ataupun SLB. Susunan anggota pengelola PIP. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu karena Surat ikan ini untuk kami ataupun Kementerian Pusat tahu bahwasannya penanggung jawabnya siapa. Untuk dinas atau dinas pendidikan kami ini ada ketua, anggota KIP, dan operator. Anggota ini kami bisa sendiri. Nah, untuk bagian satuan pendidikan ini ada terbagi tiga juga. Apa yang jelas, saya mohon untuk anggota ataupun operator PIP di satuan pendidikan diperhatikan bahwasannya tugas-tugasnya itu apa, dan dimohon jangan dilalaikan ataupun menyalahgunakan hal tersebut. Agak saya kasih agak contoh saja. Ini kami nggak akan sebut sekolahnya mana ataupun SMA atau SMK. Ini saya sebut aja. Kemarin Kementerian Pendidikan Dikdasmen ini datang ke satu daerah dan kami menemani mereka karena mereka meminta tolong agar ditemani. Terdapat satu sekolah Iya. Nggak usah disebut sekolah. oke, Ya, oke. Saya tahu nggak apa. terdapat satu sekolah ini dia melakukan pemotongan dana PIP
sekian ratus karena dibilangnya uang transport. Jadi kemarin itu terjadi Kak. Memang ada Pak air. Memang Waduh, nih. diperbolehkan untuk membantu siswa tersebut, tetapi tidak diperbolehkan sekolah, Oh, bentar dulu. anggota, ketua, atau eh, dalam hal yang pasti ini kepala sekolahnya ataupun operator PIP jangan sesekali melakukan pemotongan. Dikdasmen sendiri kemarin sudah menginfokan ke kami bahwasanya jika Bapak Ibu melakukan pemotongan dan kami tidak tahu, Dikdasmen langsung turun, saya bisa jaminkan, ini bisa saya jaminkan pasti Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan kembali dana bantuan BOS. Karena Dikdasmen sendiri yang sudah membilang seperti itu. Dan kami Dinas Pendidikan itu sudah langsung lepas tangan. Karena kami tidak bisa membantu banyak Bapak Ibu. Jika Dikdasmen kemarin enggak sama kami bisa bantu. Masih bisa kami bantu sampai kita kasih arahan. Tetapi jika Dikdasmen langsung datang dan dia temuan hal tersebut, maka hal yang tadi saya sebutkan itu akan terjadi. Karena laporan mereka simpan, mereka ke pusat langsung, ke atasan, dan keluar peraturan bahwasannya sekolah tersebut tidak akan dapat bantuan BOS sama sekali. Bukan setahun atau 2 tahun, tetapi sama sekali tidak akan dapat bantuan BOS. Seperti itu. Baik, kita lanjut saja ya. Tugas dan wewenang pengelola PIP. Oke, untuk satuan Berapa slide? dinas ini terdapat Mungkin kalau terlalu panjang dipercepat di cukup poin-poin. Pak, Cukup ya? cukup banyak Pak. Ya maksudnya diambil poin-poinnya Oke, poin-poinnya saja ya. di takut kelamaan atau yang sorean bahaya. eh kita ambil yang Ini tugasnya jelasin tugasnya. tugasnya aja dulu ya. Untuk sekolah, Itu satuan SK tim pengelola itu belum lengkap deh. Sesumsel belum. kan kita sudah minta ya. Iya. Kita kirim lagi. Baik, satuan pendidikan ini tugasnya pertama mengusulkan peserta didik calon penerima PIP sesuai dengan persyaratan. Kedua, melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan PIP pada satuan pendidikan. Ketiga, memantau kelancaran proses aktivasi buku rekening atau penarikan dana PIP yang peserta didik penerimanya. Oke, kita langsung saja yang ini aja terkait penetapan penerima PIP. Yang pertama, peserta didik yang sudah memiliki buku rekening ini akan langsung ditetapkan pada SK pemberian dan dananya akan langsung masuk ke rekening. Jika belum, peserta didik ini perlu untuk aktivasi buku rekening atau pembuatan buku rekening. Dilaksanakan calon penerima itu dilaksanakan pada nominasi yang belum memiliki rekening tabungan aktivasi dapat direalisasikan dan ditetapkan sebagai penerima PIP berdasarkan pada SK pemberian. Nah, langsung saja yang satunya ini. Ini untuk proses penyaluran dana PIP yang banyak Bapak Ibu sering tanya, kenapa bisa lama? Sebenarnya ini
pusat sudah menginfokan ke satuan bank penyalur, mereka memiliki tentang waktunya 45 hari kerja penge- pengolahan data usulan, masuk ke SK pemberian, masuk ke surat permohonan pembayaran SPP atau PSPP, terus surat perintah pembayaran atau SPM, masuk ke surat pemerintah pencairan dana SP2D, dan surat perintah pemindahan buku atau SPPN. Ini semua memakan waktu 45 hari kerja. Jika, jika terdapat ini lebih dari 45 hari kerja, ya coba tanya langsung ke pihak bank. Ya, oke, yang terkait itu, udah. Nah, ini kita langsung saja untuk terkait juga si pintar. Siapa saja yang bisa mengakses si pintar ini? Yuk, Bapak Ibu, sebentar ya. Halo, Bapak Ibu, masih mendengar ya? Baik. Yang ini adalah siapa aja yang bisa untuk mengakses PIP atau si pintar. Ini ada eksternalnya bank, staf kantor presidenan, KPK, dan lain sebagainya ini ya. Yang nggak bisa sebutkan gitu. Dan ini adalah yang bisa mengakses ataupun bisa melihatnya. Kelompok pengguna si pintar. Nah, untuk publik hanya bisa melihat detail SK pemberiannya, SK nominasi, dan sebagainya. Kemendikbud bisa melihat rekap SK, rekap eh, pengembalian kas negara, pencairan individu siswa. Oh, tidak bisa. Detail SK pemberian, SK nominasi. Dan kami Dinas Pendidikan ini hanya bisa pengusulan, survei kendala aktivasi rekening, melihat, dan pengaduan dari Bapak Ibu di sekolah. Untuk sekolah sendiri hanya bisa mengupload bukti aktivasi rekening per siswa, survei kendala aktivasi rekening, dan pengaduan. Sementara pemangku kepentingan ini hanya pemangku kepentingan ini dia hanya mengusulkan saja, dan bank penyalur dia aktivasi, status aktivasi dan status penyaluran. Nah,
Pendek. Ada, ambilkan. Nah, ini adalah cara untuk siswa mencari eh, dia apakah dapat atau tidak untuk siswanya ya, bukan untuk satuan pendidikan atau sekolah. Dia tinggal ke melalui Sepintar atau yang PIP kemendikdasmen.go.id, lalu menu yang pencarian PIP, masukkan NIK, NISN, dan perkalian ini yang matematika ini. Apa Pak? Enggak, Pak. Dan ini contoh yang siswa dapat berapa kalinya. Dia ini hanya dapat 6 kali, berarti 6 tahun. Pendana PIP. Oke. Metode secara langsung kan untuk yang dekat dengan bank penyalur, cukup siswa tersebut diwakilkan orang tua atau wali ke bank penyalur. Tapi harus tetapi harus ada eh, surat keterangan bahwasannya anak tersebut men-IP. Dan yang untuk melalui kuasa ataupun diwakilkan sama siswa tersebut ke baik pamannya atau bibinya atau saudaranya yang ngambil, itu harus ada surat dari siswa tersebut bahwasanya dia mewakilkan untuk mengkuasakan ke bibinya ataupun pamannya ataupun saudaranya untuk pengambilan dana PIP. Selanjutnya syarat aplikasi rekening melalui kuasa hanya dapat dilaksanakan di pertama lokasi tempat tinggal dan satuan pendidikan peserta didik ini berada di daerah yang sedang mengalami bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kedua, daerah lain yang sulit untuk mengakses ke bank atau lembaga penyalur berdasarkan rekomendasi kepala dinas pendidikan atau provinsi atau kota. Dan yang kedua, hanya dapat dilaksanakan oleh peserta didik, orang tua, wali yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivasi rekening secara langsung. A. Kondisi sedang sakit. B. Kondisi sedang disabilitas. C. Diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah ataupun D. Kondisi sulit lainnya berdasarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan. Jadi, Bapak Ibu yang jaraknya cukup jauh, misalnya melalui daerah perairan, karena daerah perairan ini kan memakan waktu yang cukup lama nih dan biaya yang cukup besar. Dia harus melewati perairan dulu baru ke daratan. Sedangkan yang sekolahnya cukup dalam di pedalaman itu sebenarnya bisa juga untuk dikuasakan karena kondisi medan yang cukup susah juga ya Pak. Tetapi kalau yang jaraknya nggak terlalu jauh dan memakan waktu hanya sejam atau 2 jam, itu langsung saja. Kalaupun sekolah ingin membantu, dimohon Bapak Ibu jangan melakukan pungutan.
ataupun sebutannya ini uang terima kasih, Rp1 pun. ataupun Rp1 pun jangan diterima, karena kan sudah Bapak Ibu sudah bisa meng-SPJ-kan melalui dana bos ataupun bantuan yang lain. Karena jika terdapat temuan ini, bisa jadi bukan langsung kami kami bisa nggak tahu juga. Kemendikbudrismen ini langsung datang ke lapangan dan melakukan hal yang saya ceritakan di awal tadi. Ya, sebenarnya. Eh, mau ditambahkan Rizal atau kita buka diskusi? Gimana, Dok? Kalau Atau kamu lanjut banyak dulu? itu Pak slide-nya Pak. Iya, 10 lagi. 10 lagi. Paparkan aja dulu sampai habis. Saya langsung ke persyaratan aktivasi ya. Untuk persyaratan aktivasi ini terdapat ada mulai dari kartu keluarga, fotokopi KTP, dan dokumen tambahan mengaktifasi jika melalui kuasa. Ini surat asli kuasa dan kartu keluarga. Terus asli surat kuasa dan fotokopi KTP jika tidak ada ya. Kakak. Jika yang belum ada kakak, ini berarti surat kuasa, fotokopi KTP orang tua atau wali, penerima PIP, dan kartu keluarga kakak juga. Ini surat asli, surat pernyataan. Ini ada beberapa ya, salah saya belum saya sebutkan. Asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas PTJM mematerai ditandatangani oleh kuasa jika melalui kuasa, fotokopi KTP kuasa peserta didiknya dan menunjukkannya aslinya, fotokopi surat pertanggungjawaban pengangkatan jabatan kuasa, YAPSEK atau untuk satuan pendidikan yang menguasakannya. Tapi saya mohon jangan dipaksakan hal tersebut. Dan ini adalah contoh surat kuasa. Sebelah kiri ini peserta didik yang memiliki KTP, dan sebelah sini yang belum memiliki KTP. Keluar, Pak. Keluar. Udah apa lanjut, Pak? Ya, ada. Surat kuasa dari siswa ya. Ya, Untuk untuk mengkuasakan aktivasi ataupun pengambilan dana PIP. tapi pengambilan itu nggak boleh diwakilkan. Jika untuk dikuasakan ke orang Keluarga. keluarga, itu diperbolehkan. Jika satuan pendidikan, saya mohon Kolektif ya, jangan ya. jangan, Jangan kolektif ya. jangan kolektif. Jadi pungutan. Oke, yang ini satu lagi aja ini. Nah, Pak. Bapak Ibu, saya mohon survei kendala aktivasi rekening yang ada di menu Sepintar diisi. Kendalanya kenapa siswa ini tidak melakukan pengambilan dana PIP? Apakah jarak dari rumah ke bank penyaru cukup jauh, atau siswa tersebut memang menolak, atau siswa tersebut sudah pindah sekolah, ataupun lain sebagainya.
Oke, yang ini yang sangat penting. Lebih banyak. Dan ini materi terakhir saya yang saya sampaikan. Pencegahan tidak ada pemotongan dana PIP. Larangan dalam pelaksanaan PIP. Pengelola PIP ataupun pengangku kepentingan dilarang melaksanakan hal yang sesuai dengan ketentuan ini. Mempengaruhi peserta didik, orang tua ataupun wali satuan pendidikan untuk melakukan manipulasi ataupun pemalsuan data tingkat kemiskinan yang mengakibatkan masuk dalam sarana prioritas PIP. Di sini saya sebut ceritakan satu lagi. Ada sekolah yang eh, dia ini tidak bisa apa-apa karena siswa tersebut ataupun orang tua wali ini sebenarnya mampu, tetapi mereka memaksakan agar bisa dapat PIP. Oh, Sebenarnya itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Karena yang benar-benar siswa yang benar-benar butuh, dia malah tidak dapat karena adanya kesalahan. Tidak ada kesalahan sebenarnya, lebih ke pemaksaan orang tua walinya ini ingin dapat bantuan PIP yang sebenarnya yang diperuntukkan kan untuk siswa-siswa yang tidak mampu seperti itu. Jadi kami mohon Bapak Ibu, siswa-siswa yang benar-benar tidak mampu ini diusulkan. Jadi jika ada orang tua yang ingin tetap ngotot, pura-pura aja lah diusulkan ya. Karena kenapa? Kalau enggak gitu kan mereka nanti nggak bakalan pergi ya pastinya ya. iya. Maupun kita enggak kasih mereka melakukan hal yang yang tidak diinginkan, kita kasih mereka malah kita lebih kasihan ke yang tidak yang lebih bukan tidak ya, lebih membutuhkan seperti itu. Oke, ini pemotongan. Nah, potongan dana yang harus diterima oleh siswa tanpa potongan untuk alasan bentuk apapun nih Pak Bapak Ibu. Tindakan pemotongan dana PIP dalam tindakan yang melanggar peraturan dan melakukan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Oknum sekolah memaksa siswa menyerahkan dana PIP untuk pembayaran SPP, biaya operasional lainnya. Oknum sekolah meminta uang dari dana PIP untuk tanda terima kasih kepada pengelola PIP. Oknum luar sekolah yang mengaku sebagai pengusul meminta uang dari dana PIP dengan berbagai alasan. Ada oknum luar sekolah yang mengaku sebagai pengusul peminta komitmen siswa menerima PIP untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya dana PIP dengan berbagai alasan. Adapun juga oknum luar sekolah yang mengaku sebagai pengusul mengintimidasi siswa tidak menyerahkan uang dengan mengatakan tidak akan diusulkan lagi di tahun berikutnya. Dan ini Bapak Ibu, jika terdapat hal yang tadi, ini adalah kontak person Pusdik Mendikdasmen, call centernya, webnya, jika terdapat pemotongan dana PIP.
baik pihak sekolah ataupun di luar pihak sekolah. Karena kita harus eh, bertanya-tanya nih ke siswa ini, dapatnya berapa? Adakah yang melakukan pemotongan atau tidak? Jadi saya memohon bantuan juga, dapat ada yang menginfokan ke kami Dinas Pendidikan agar bisa kami pantau. Dan ini nomor WA untuk konsultasi pencegahan dan penanganan tindak pemotongan dana PIV. Lah, cukup. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Buka ini tanya jawab. Ada jika ingin bertanya, saya Silakan terima. dibuka sesi tanya jawab. Silakan Kak, saya terima si tanya jawab. Dibuka mic-nya, bisa. Ini ya Pak, ini ya Pak, posnya. Ini apa tuh? Tidak dulu Ya, sebentar. sebentar ya Bapak Ibu, kita jeda dulu karena sedang azan. Baik, Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Tadi kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang masih belum jelas, silakan langsung ditanyakan. Buka, buka ini. Hmm,
Dan mana Pak ya? Kalau itu ini. Halo, Ini ada yuk apa? Nggak buka ini. Oh, kita buka mic ya. Udah Iya. tahu Maksudnya di mana? tadi. Udah ya? Aku lagi di bawah. Mute on, terus di Oh, welcome participant ini. Silakan Bapak Ibu. Halo Pak, saya mau tanya Pak. Halo, ya Pak, gimana Pak? izin mau tanya. Halo, boleh? Ya silakan Pak. Kedengaran suaranya Pak ya? Dengar. Dari Oke, mana Pak? Kenal Baik, dulu. perkenalkan dari mana, sekolah, dan apa yang mau kamu sampaikan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. SMKN dari SMKN 1 Tulung Selapan Oki. Ya. Jadi ada dari beberapa pemaparan tadi, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Pertama, mengenai aktivasi, Pak. Jadi aktivasi ini kebijakan aktivasi itu siswa yang masuk di dalam SK nominasi. Kalau salah ini kalau nggak salah itu kan rasanya kan. Ya. Nah, jadi SK nominasi ini nggak tahu aku cara pemerintah ngasih ini apa setengah hati atau memang benar-benar mau ngasih gitu kan. Jadi dengar-dengar SK nominasi ini dana dari anggota DPR RI. Jadi kalau tidak salah itu kan, makanya kalau salah bantah nanti Pak ya. Jadi ketika aktivasi ini Pak, kenyataan kita sekolah yang jauh dari ibu kota kabupaten, terutama jarak bank, itu mengalami kendala dari jarak tadi Pak. Jadi harapan saya Dinas Pendidikan Provinsi sebagai perpanjangan tangan ke pusat, ya kalau bisa SK nominasi itu jangan lagi ada, langsung aja ibarat kalau mau ngasih siswa tanpa aktivasi gitu kan. Nah, kendala kita aktivasi ini Pak, ini pengalaman rasanya di sekolah lain pasti seperti ini juga pengalamannya. Jadi di posisi siswa di kelas 3 Pak, di kelas 12. Jadi SK nominasi itu keluarlah di bulan 3 atau di bulan 4. Sedangkan siswa kelas 12 itu di posisi bulan 3 itu bahkan dia udah nggak ada lagi di sekolah. Gitu kan. Dia sudah selesai apa tuh pendidikannya gitu. Tapi secara administrasi secara terdaftar betul. Tetap dia dihitung sampai bulan Juni gitu kan. Nah, jadi pengalaman kita sampai siswa yang dapatkan SK nominasi ini tidak pernah diaktifasi, Pak. Itu permasalahannya. Nah, jadi harapan saya Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan tangan, ya silakan sampaikan ke siapa yang pemangku kepentingan di sana, kalau bisa jangan lagi lah ada SK nominasi oleh karena berpengaruh di aktivasi itu kan. Kalau mau kasih langsung aja kasih, jangan ada aktivasi gitu kan. Nah itu permohonan kita dari bawah, kenyataan di lapangan itu. Wah. Nah kalau pertanyaannya apa kendala dari aktivasi? Ya itu tadi, SK nominasi itu keluar di bulan 4 kadang-kadang, atau bulan 5, sedangkan siswa kelas 12 ini di bulan 3 aja sudah selesai ujian, nggak ada lagi di sekolah, bahkan mambu-mambu bayangnya aja lagi udah nggak kelihatan lagi, yang sudah pulang kampung kemana gitu kan. Nah itu, jadi pemerintah ini mau ngasih sepenuh hati atau gimana gitu kan. Nah jadi harapan saya itu Pak, jadi tolong sampaikan ke pemerintah pusat sana, kalau bisa jangan lagi ada SK nominasian. Jadi
Dengan tidak ada SK nominasi artinya tidak ada aktivasi. Jadi aktivasi itu Pak, jatuhnya siswa itu datangnya 2 kali Pak jatuhnya. Satu dia mau aktivasi, setelah aktivasi Pak nunggu lagi, nunggu dana masuk gitu kan, nunggu lagi. Itu yang terjadi di SK nominasi itu. Jadi siswa itu kena 2 kali jadinya ongkosnya gitu kan. Sedangkan jarak kita khusus kita di SMK 1-8 ini jarak kita dari sekolah ke ibu kota kabupaten yaitu Pang BNI Mungkin kan itu 3 jam Pak jaraknya. Jadi kalau berproses yang asli. kita charter mobil itu ongkosnya 700 ribuan ongkosnya itu charter mobil gitu kan. Nah itu. Ada jaminan? Nah, mengenai Pak Ajrianto nanti ngirim mengenai Kalau nggak jaminan kalau aku. kendala yang pas di diluluskan? pintar, artinya saya sudah pernah buka Pak kendala apa itu tuh ngisi si pintar itu. Rasanya nggak ada pilihan masalah jarak rasanya waktu itu. Saya pernah udah buka kalau tidak salah itu kan. Ada pilihan kendalanya itu lebih ke teknis bank mempersulit apa-apa itu rasanya pilihannya tidak ada rasanya jarak segala macam itu sebutannya di si pintar itu kendala aktivasi itu rasanya saya sudah pernah buka itu kayaknya saya hampir yang tidak aktivasi itu ya memang tidak saya konfirmasi apa kendalanya itu kan rasanya pas dibuka itu nggak ada pilihan jarak atau apa itu kendalanya lebih ke pilihan kendala itu lebih ke teknis bank mempersulit apa itu kalau tidak salah itu tapi rasanya seperti itu. Nah itu Pak, jadi harapan saya itu masalah SK nominasi mengenai aktivasi tadi Pak. Mungkin itulah dari kami. Kalau ada komentarnya saya minta penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ah, yang terkait pemangku ya tadi itu, Fer. Kenapa baru ada pengusulan yang dapat di sekolah informasinya di bulan 3 ataupun 4 ataupun 5 ya. Jadi yang pertama untuk anggota pemangku memang ada pengusulannya Pak. Dan informasinya dari pusat ini memang terkadang varian Pak waktunya. Saya juga eh, kami dinas pendidikan ini terkadang menunggu mana yang bakalan keluar duluan karena sebenarnya informasi yang eh, SK nominasi tersebut saya nggak tahu nih Pak yang dari pemangku ataupun dari dinas pendidikan ataupun dari pusat ini yang mana saya kurang kami dinas pendidikan tidak tahu pertama mana yang pengusul pemangku maupun pengusul dari dinas pendidikan. Kalaupun ada usulan pemangku itu sebenarnya ada namanya, tapi saya nggak tahu berapa banyak yang eh, dari pemangku tersebut. Terus terkait nominasi, memang semua siswa yang masuk di SK nominasi itu harus aktivasi buku rekening, baik dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, Bapak bilang tadi yang kelas 12 kenapa baru dapat informasinya dari itu, Ibu, ketika siswa tersebut sudah tamat sekolah, yang jadi kendala Bapak juga. Untuk yang hal tersebut, eh sebenarnya bisa dicegah, Bapak, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bisa dicegah agar siswanya tidak terlambat aktivasi, nggak bisa keurus dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kelas 12 ini mohon dirangkul lah, Bapak Ibu. Mohon dirangkul dalam hal ini mendata nomor HP-nya ataupun alamat yang bisa
Bapak Ibu tuju untuk menginfokan dia dapat PIP. Saya ambil satu daerah saja, satu sekolah juga. Ada dia ini kelas sudah kelas 12 nih Bapak Ibu. Tapi sekolah ini dia menginfokan, tetap menginfokan ke siswa yang sudah kelas 12 bahwasanya kamu dapat nih PIP. Kamu segera aktivasi, tinggal nunggu dapat cairnya kapan. Seperti itu. Jadi mohon dirangkul lah yang kelas 12 ini agar tidak terjadinya salah pahaman hal tersebut. Dan info yang Bapak tadi eh, masukkan, kami terima masukannya. Kami sangat terima kasih masukan Bapak dari SMK 1 8. Gunung Salapan ya. Izin Bapak apa masih bisa bertanya? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya ingin bertanya Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Izin. Satu-satu. Satu-satu yang mana dulu nih? Yang dari tadi tangga tangan ini Pak Hefri atau Bu Dewi? Izin Pak, saya Dewi aja Dewi, dulu. izin Oke. bertanya. Bu Dewi, silakan Maaf Pak, perkenalan sebelumnya dari kalau mana dan sebagai apa? ya, saya Dewi dari SMA Negeri 7 sebagai operator TIP juga gitu Pak, izin bertanya. Oke, siap. Maaf ya Pak kalau agak banyak karena saya juga masih belajar gitu. Yang Ya, nggak apa-apa. pertama, di aplikasi Si Pintar sendiri kan ada list siswa yang bisa diusulkan ya Pak. Nah, di situ Hmm. apa ya Pak yang bisa kami lakukan itu supaya bisa naik ke SK nominasi atau bahkan sampai SK pemberian gitu Pak. Karena setiap saya masuk si pintar, kalau lihat di list siswa yang bisa diusulkan lumayan banyak. Tapi untuk sampai ke SK nominasi itu kadang cuma 5, kadang 10 gitu Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, izin. Mungkin Mhm. nggak ya Pak, kalau misal ada pencairan, tapi di tahap satu ini dua anak dapat gitu Pak, tapi di tahap selanjutnya satu anaknya tidak dapat lagi dana tersebut, itu mungkin nggak Pak? Kalau seandainya mungkin boleh dijelaskan penyebabnya apa Pak? Jadi supaya saya kalau misalnya dapat pertanyaan dari anak-anak bisa menjelaskan juga gitu Pak. Itu saja Pak pertanyaan saya. Mohon dijawab ya Pak ya. Oke, oke. Jawab kan ya, Bang. Yang pertama terkait apa tadi? Terkait bisa nggak Bisa sekolah bisa. itu mengusulkan setelah mengusulkan itu memproses sampai ke SK nominasi dan pemberian. Oh, Iya oke. Pak. Ah, terkait memproses SK yang tersebut ya, Bu. Ini pertama pengusulannya ini kan melalui Dapodik sekolah. Jadi Bapak Ibu yang eh, diusulkan siswanya yang diusulkan ini sebenarnya melalui Dapodik sekolah. Di SK di Sepintar ini hanya bisa mengecek untuk sekolah hanya bisa melihat
di SK nominasi ini ada berapa banyak yang masuk, dan di SK pemberian ini berapa banyak yang masuk. Karena pengusulan semua data siswa yang ingin diusulkan dapat PIP itu di Dapodik dengan persyaratan yang ada seperti surat keterangan tidak mampu dari RT, fotokopi KK, fotokopi akte, dan terdata DTKS atau DTKSEN. Karena jika di Dapodiknya nggak diusulkan, itu otomatis sekolah ibu ataupun sekolah yang lain ini nggak akan dapat eh, siswanya yang dapat PIP itu tersebut. Karena di Dapodiknya nggak diusulkan nih. Sedangkan di si pintarnya kenapa bisa kosong? Ya karena memang di Dapodiknya nggak terlambat diusulkan tersebut. Karena saya ambil contoh pelajaran kami juga di tahun 2024 kemarin terdapat beberapa sekolah yang terlambat mengusulkan siswanya di Dapodik ataupun sinkronisasi Dapodik PIP-nya. Itu otomatis dia tidak dapat di awal tahun. Berapa banyak siswa yang dapat di awal tahun. Sedangkan di akhir tahun bisa juga diusulkan. Tapi di awal tahun dia tidak dapat. Iya, saya nulis. Iya. Terus Mana? Bapak kenapa siswa yang di SK nominasi tahap sopan ya ini kan berarti aku suruh asli. tahapan 1 dan Cuman kalau bapak tahapan 1 dan tahapan berdua itu berbeda. Kalau Seperti ini. SK nominasi ini seperti kayak saya sebutkan ini yang sebutan tadi Ibu, tahapan tahap 11, tahap 12, tahap 25 itu seperti biar bapak lego. bis. Bapak ngadu biar Jadi bis yang tahap kawan nih. 11 ini berapa banyak yang dapat? Tak kebijakan. Terus di bis tahap 25 berapa banyak yang bisa dapat? Karena yang masukkan tahapan ini cap jari bukan kami, bukan kirim ke sini. sekolah, tapi yang menentukan tahapan ini sebenarnya di pusat. Jadi pusat ini menentukan tahapan yang berapa banyak di sekolah ini dapat dikasih. Misalnya tahapan 11 terdapat 12 siswa yang dapat. Ya 12 siswa tersebut yang dapat semua di tahap 11. Terus di tahap 15 hanya terdapat 4 siswa. Berarti 4 siswa tersebut yang dapat. Itu pengaruh juga di SK pemberian ataupun pencairan tersebut. Kapan cairnya? Misalnya jadi tahap 11 ini sudah cair, tahap 15 ini masih belum. Nanti bulan keberapa dia misalnya, maaf, di tahap 11 ini dia cair di bulan 7. Untuk sedangkan tahap 15 ini dia nanti cairnya di bulan 9 ataupun bulan 11 baru cair. Jadi agak menunggu gitu. Meskipun Bapak Ibu sudah bilang ke anak segera aktivasi di bulan ini. Memang ada yang dapat langsung di bulan 2 bulan, misalnya bulan Mei sudah aktivasi dan ternyata bulan Juni ataupun Juli sudah cair dananya. Itu berarti tahapan anak tersebut di eh, tahap 11 itu sudah memang dananya sudah ada, jadi tinggal pencairan saja. Jadi berpengaruh juga di SK nominasi tahapan dan SK pemberian di SK pemberian tersebut. Gimana Bu Dewi? Ya, baik Pak penjelasannya, terima kasih. Jadi mungkin
saya dapat gambaran bahwa tidak semua anak yang masuk nominasi itu bisa cair di satu tahapan yang sama seperti itu, Pak ya. Bisa jadi Benar. menunggu dulu ya. Ya. Iya, terima kasih Bapak penjelasannya. Ayo. Oke. Selanjutnya siapa? Pak Adriansyah ya? Iya, Pak. Bisa Oke. didengar, Pak? Bisa. Silakan Ya. sebut namanya dan asal Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Pak Anang ya, Pak Rizal, dan bidang SMA yang lainnya yang membidangi PIP. Perkenalkan Pak, nama saya Hefriansa dari SMA Negeri 3 Tanjung Raja. Saya kebetulan kemarin masih ditugaskan sampai dengan Juli ini mungkin Pak sebagai operator manajemen PIP untuk SMA Negeri 3 Tanjung Raja Pak. Ya mungkin di bulan Desember ini terakhir Pak untuk SK saya sebagai tim manajemen. Jadi di Januari mungkin sudah tidak lagi Pak. Ini pertanyaan saya Pak. Yang pertama itu terkait masalah aktivasi Pak. Aktivasi itu kita biasanya aktivasi di Bank BNI Unsur Indralaya atau BNI Cabang Kayu Agung Pak. Nah permasalahannya Pak, anak-anak ini ketika mau aktivasi biasanya karena ini belum ada uangnya, karena hanya baru aktivasi, anak-anak ini biasanya terkendala Pak. Terkendala gimana cara untuk berangkatnya ke bank. Biasanya kalau mereka pencairan, biasanya anak-anak itu Pak kalau pencairan mereka kompromi, berembuk, mereka charter angkot untuk berangkat ke bank, ya untuk berangkat ke bank yang dituju. Jadi mereka bisa langsung bayar sendiri ongkosnya bersama-sama pergi ke bank. Tapi untuk aktivasi Pak, untuk aktivasi mereka merasa gimana ya, merasa belum ada uangnya, belum bisa untuk sokongan charter angkotnya yang kisaran 10.000 atau 5.000 juga per orang, kadang 15.000 tergantung dengan ongkosnya Pak. Nah mereka untuk aktivasi itu belum bisa Pak, belum bisa untuk bayar. Bisakah sekolah menanggung untuk ongkosnya Pak? Dari bos kan dijelaskan di awal tadi kata Bapak, sekolah bisa menanggung untuk biaya aktivasi itu, mekanisme tolong dijelaskan gimana Pak, atau mungkin bisa Bapak langsung sosialisasikan ke bendahara bos atau kepala sekolahnya agar ongkos anak-anak aktivasi itu bisa digantikan oleh melalui dana bos. Itu Pak yang pertama. Kemudian satu lagi Pak, terkait masalah pengusulan. Di sekolah kami itu Pak, karena ada beberapa anak dari LSM juga wartawan yang kemarin sempat mengusulkan anaknya untuk dapat PIP. Ya itu kemarin sudah kami suruh cek data terpadu sosial ekonominya di dinas sosial, NIK-nya kemarin belum terdaftar. Jadi belum terdaftar di situ, kami suruh inputkan, ya sampai setahun Pak, ternyata masih belum juga. Jadi anaknya masih belum dapat. Apakah bisa kami arahkan langsung ke dinas provinsi untuk masalah pengusulannya, agar tidak nanya terus ke kami Pak. Jadi kami juga rasa ada utang Pak, ditagih terus. Ngapa anak kami sudah diusulkan belum masuk-masuk? Bisakah kami arahkan mereka mungkin ke dinas pendidikan provinsi agar bisa diusulkan dengan cara yang lain mungkin. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Tolong sedikit dikasih gambaran penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Oke. Yang yang pertama tadi Bapak ya, terkait pencairan, apakah bisa pencairan ke bos ataupun yang lainnya ya, terkait membantu anak tersebut aktivasi buku rekening ataupun pengambilan. Seperti ini. Pertama, jangan ke sana dulu
Maksud saya jangan ke bank dulu, karena sekarang bisa loh Pak, dicek di aplikasi dana tersebut sudah cair atau belum. Jadi nggak memakan waktu Bapak untuk bolak-balik terus. Sebulan ini sekali ke sana, bulan depan ngecek lagi. Kan itu cukup makan biaya ya Pak, pertama. Kedua, itu cukup makan waktu juga Bapak. Kita udah capek-capek sejam 2 jam perjalanan ke sana ternyata masih belum masuk dananya. Anak-anak juga lapar dan saya lebih ke kasihan ke anak-anak juga ya Pak, karena Iya. perjalanannya itu kan cukup jauh juga. Sekarang Bapak Ibu bisa cek dananya sudah masuk atau belum di aplikasi Si Pintar. Yang untuk nominasinya Pak, mohon maaf, untuk yang nominasinya Pak, kita untuk Oh, aktivasi yang untuk nominasi itu. nominasi ya. Yang iya, yang bingung tuh kalau mereka pencairan itu Nah, kalau untuk kalau sudah nominasi SKI ya, ini otomatis uangnya sudah masuk bisa. total. Iya. Kemana? Hah? Buat itu, Bukan si Zoom. buat Lego. Ngaji lah dulu. Hari ini kan Jumat libur. Potong kuku dulu. Sudah bersih kita boleh gaya. Sini. Potongnya dulu Ya. kuku. Maaf Bu Gitu, Citra, Pak, dalam boleh hal di ini unmute. Ah iya. dalam hal ini kan Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan kebijakan juga, eh, seandainya jarak tempuh dari sekolah ke bank penyalur itu se eh, memakan waktu yang cukup jauh, makan jarak tempuh yang jauh, atau tidak bisa dijangkau oleh siswa karena kendala kendaraan, transportasi dan lain-lain. Sekolah bisa membuat surat rekomendasi, kemudian kami akan mengeluarkan balasan surat untuk aktivasi secara kolektif ke bank penyalur. Saya kira dalam hal ini sekolah harus memfasilitasi, eh, entah itu dengan surat tugas menjadi perjalanan dinas dari sekolah ke sekolah ke bank penyalur maksudnya. Kemudian untuk yang kedua tadi, untuk pengusulan tadi sudah jelas bahwa Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan itu sudah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing, di mana eh, satuan pendidikan atau sekolah dalam hal ini wajib mengusulkan peserta didik calon penerima PIP sesuai dengan persyaratan. Nah, kemudian melakukan sosialisasi pemantauan pelaksanaan. Nah, untuk Dinas Pendidikan, kami akan melakukan verifikasi serta validasi sebelum kami teruskan lagi ke pusat. Nah, jadi dalam hal ini kami juga sama, Pak, sebenarnya, Pak. Hampir setiap hari juga banyak orang tua dari siswa itu datang ke kami. Dan datang itu, ini, Pak, anak kami ini kenapa belum dapat-dapat? Nunjuk ke ATM kosong, Pak. Mana ini katanya. Jadi sama baik pening kita, Pak, dalam hal ini. Maksud saya begitu. Jadi ya kita saling ini saja, Pak, saling membantu menjembatannya saja, Pak. Ya, ini itu, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, baik, dia sudah gimana Pak? Oke. Ada yang tanya lagi? Pak Rendra atau Bu Zakia ya? Ya, Oke, oke. Assalamualaikum. Ini satu-satu mana ini Pak? Assalamualaikum. Nah, oke dulu boleh Pak. Waalaikumsalam, Pak Rendra dulu. Ada Bu Zakia Izin, Mbak. sebentar ya. Ya, silakan Bu. Pak. Ya, izin ya, mohon izin Pak. Jadi langsung saja Pak, terkait permasalahan ataupun kendala yang kami hadapi di SMA Negeri 1 Pemulutan Selatan Pak. Seperti teman dari SMA 3 Tanjung Raja tadi, jadi sedikit banyak permasalahannya juga sama. Kemudian saya dengar juga solusinya ada juga. Nah, sedikit saya menambahkan Pak. Oke. Jadi begini Pak, misal di SK 1 terdapat 20 siswa
di tahun 2024, Pak. Misal. Hmm. Nah, kemudian di tahun 2024 tadi ada 20 siswa, Pak ya. Nah, kemudian di tahun 2025 ketika jenjang kelasnya naik, cuman ada 15 siswa di antara 20 siswa yang kemarin dapat, Pak. Jadi 5 siswa yang sebelumnya itu bertanya kepada pihak sekolah, kenapa mereka tidak dapat. Jadi berhubung buku tabungan dan ATM-nya itu sama siswa yang bersangkutan, jadi pihak sekolah hanya menyampaikan dicek secara berkala. Selain daripada SMA, memang kita ada SK-nya dan tidak terdapat namanya, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, kendala apakah yang terjadi sehingga 5 siswa tersebut tidak dapat dana bantuan PIP-nya, Pak? Seperti yang 20 siswa di tahun kemarin. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi Pak, untuk kuota penerima itu dari tahun ke tahun itu tidak bisa kita samakan Pak. Misalnya di tahun kemarin 20 siswa. Nah, di tahun ini kan belum tentu 20 juga. Kemungkinan Ya. 15. Ah, Bisa jadi juga kemungkinan bertambah lagi. Itu tergantung dari mm, kebijakan dari pusat Pak. mm. Jadi Ya, Pak. Bapak tahu kira-kira kendalanya Pak seperti apa misalnya biar kami bisa memperjelas dengan siswa. Oke. Nah, gini. Jadi kenapa Bapak tadi bilang siswa 5 siswa ini nggak dapat, tapi dia ada buku tabungan tersebut, ya Pak? Buku tabungan ada Pak, tapi Iya, rekening tidak dapat bantuan PIP. iya, Padahal di SK sebelumnya jumlah mereka 20 dan 15-nya dapat semua. ya gini. Ini bisa saya artikan juga. Ini kan eh, di tahun 2024 ini ada 20 siswa nih, Pak. Benar, benar, benar. Dia di kelas 10 misalnya. Kita Ya, benar. contohkan saja dia kelas 10 ada 10, ya 20 benar. siswa. Ah, Ketika ah, naik ah. kelas 11 hanya Ah, 15 siswa yang dapat. iya, 5 benar Pak. ini Ah, ah. kenapa nggak dapat? Iya. Ini bisa misalnya aja di satu kelas ini dia ini nggak semua bisa dapat Pak, karena di rolling gitu Pak. Jadi biar Mm-mm. merata. Maksud saya ini Oke. mereka ini merata, jadi di kelas 1A terdapat 20 siswa. 20 di tahun 2024 dia semua itu dapat. Sedangkan di kelas Ya, B ini 11. nggak semua dapat. Nah, Mm-mm. jadi di tahun depannya bergantian seperti itu, Pak. Kelas 11, Mm-mm. ketika kelas 11, yang kelas A ini semuanya nggak dapat, tetapi kelas B ini dapat semua. Seperti itu. Bergantian jadinya nggak, Oh. agar merata. Jadi nggak ada kesenjangan juga, Pak. Nah, sedangkan ada kategori lagi untuk pusat tersebut, dia mengategorikan siswa yang sangat membutuhkan nih Pak, dan Mm. siswa yang butuh dan siswa yang tidak butuh. Sebenarnya butuh tapi nggak terlalu butuh ya Pak. Nah, yang sangat membutuhkan ini kategorinya saya sebut orang tuanya sudah mohon maaf wafat, Tinggal. meninggal dunia, terus Mm. eh, orang tuanya baru keluar penjara ataupun siswa tersebut pernah ya, putus sekolah, terus yang butuh, nah ini yang itu yang sangat membutuhkan ya Pak. Terus yang butuh ini rentan miskin, miskin dan rentan miskin. Dan yang tadi Mm. yang sangat butuh, lupa satu lagi itu yang sangat miskin.
mohon maaf, ekonominya dia ini yang sangat miskin ini, pekerjaannya ini sebagai, sangat saya sebut juga, pekerjaannya orang tuanya ini pemulung ataupun eh, uang untuk kebutuhan sehari-hari dia hanya cukup untuk makan saja. Itu yang sangat butuh. Yang butuh ini miskin dan rentan miskin. Itu masuk kategori juga pusat. Tapi jadi mm, semua siswa ini memang diusulkan semua, Pak. Tetapi di rolling gitu, Pak. Jadi biar merata mendapatkannya bantuan dari pusat tersebut. Oke, Pak. Gimana? Oke, oke, oke. Terima kasih Pak penjelasannya sedikit banyak. Mungkin nanti akan kami sampaikan juga dengan siswa yang bersangkutan, bahwasanya yang namanya tidak dapat mungkin terkena dampak daripada rolling, sedangkan yang tidak Ya, terkena dampak masih tetap dapat. Terima kasih. ya. Baik, siap, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, siap, siap Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama, Pak. Baik. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya? Saya boleh bertanya, Pak? Oh, Bu Zakia tadi ya. Ya, maaf, Pak. Baik. Silakan, Pak. Bu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya lebih ke mau curhat sebenarnya, Pak. Jadi sekolah Bu. kami ini letaknya itu di Kecamatan Sungai Rotan di Kabupaten Merini. Itu kami biasanya ambil itu di BNI cabang Prabu Muli. Nah, saya tuh jujur Pak sebagai pengurus PIP kadang saya merasa malas untuk mengurus PIP ini Pak, karena harus berurusan ke bank. Yang mana saya merasa orang bank itu sangat merendahkan sekali dalam artian gini Pak, kami datang dengan niatan baik ingin membantu siswa, tapi jawaban mereka tuh sangat tidak mengenakan menurut saya Pak, karena mereka bilang gini, Bu ini kenapa harus dikolektifkan? Saya jelaskan Pak, lokasi kami ini dari sini ke sekolah itu kurang lebihnya 2 jam sampai 2,5 jam, yang mana menurut saya beresiko untuk anak-anak kalau memang mau pergi sendiri. Dan juga jalan yang kami lewati itu kan hutan mayoritasnya. Dijawabnya gini, kan tapi kan Bu tetap jalan. Memangnya di situ ada rawan kriminal atau bagaimana gitu sampai harus banget dikolektif. Pak, saya langsung kayak ngerasa gimana gitu Pak, rasanya langsung ditodong seperti itu. Saya langsung Pak, emangnya harus ada kriminal dulu sampai saya harus kolektif seperti ini, harus ada siswa saya dulu yang meninggal atau yang jadi korban kriminal. Karena sudah saya jelaskan dengan beliau, pada tahun kemarin itu ada siswa kami kecelakaan, satu meninggal, satu patah paha Pak. Nah, terus banyaklah kayak menyudutkan sekali Pak. Jadi saya ngerasa, loh kenapa orang bank ini kayak mempersulit banget? Padahal kami ini cuma mau bantu siswa saja. Kami tidak mau mengambil keuntungan sedikit pun, Pak. Karena kami merasa siswa kami memang amat sangat layak untuk mendapatkan. Kemudian, permasalahan kedua itu ketika kemarin kami minta mau kolektif. Terus ada yang Bapak dari dinas kan mengirimkan itu via PDF ya Pak, dari WA. Saya langsung dibilang, Bu, nggak bisa ini PDF, harus cap basah. Karena kami nggak tahu ini benar atau tidak, atau Ibu buat-buat saja. Ya Allah Pak, saya bilang, ini benar. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak silakan telepon orang dinas. Jadi jujur Pak, saya sebagai pengelola itu sedikit kecil hati, kecewa, kesal sama pihak bank. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada koordinasi gitu Pak dari dinas dengan pihak bank atau semacam pemberitahuan seperti itu? Karena jujur saya sendiri, saya pribadi tentunya Pak, itu merasa kurang nyaman ketika akan melaksanakan aktivasi atau pencairan ini, karena seolah-olah saya sendiri gitu kayak ditodong, saya mau memanfaatkan keadaan seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak, itu saja. Oke, baik. Baik Bu. Kami pernah membuat surat edaran, surat
Baik, Bu Zakia ya. Betul, Pak. Ini terkait yang tadi kolektif aktivasi Ibu tadi bilang. Ibu sekolahnya ini jaraknya berapa jauh dari sekolah ke bank? Kalau pakai kendaraan itu Pak di kisaran 2 jam sampai 2 jam setengah, tergantung kecepatan kita. Jaraknya Bu, jaraknya. Jaraknya kalau tidak salah di kisaran 70 kilometer mungkin Pak. Saya lupa juga, tapi lebih dari 50 kilometer Pak. 10 kilometer. Oke, gini, nanti kirim saja, kirim ke Pak Rizal jarak dari sekolah ke bank penyalur. Karena gini Ibu, untuk surat yang rekomendasi aktivasi rekening, buku rekening secara kolektif, ini minimal jarak dari pusat, Bank BNI Pusat sudah menentukan jaraknya. Jarak minimal ini 12 kilo dari sekolah ke bank penyalur. Pertama. Kedua, jika Ibu di intimidasi ataupun gimana sama pihak bank, ini mohon maaf, pihak bank atau eh, sapamnya yang mengintimidasi Ibu. Yang ini Pak, apa? Kalau yang saya lihat itu manajer CS Pak, saya berurusannya. Oke, pihak CS-nya yang banknya Ya, ya CS langsung Pak. nih. Oke, ini nanti Ibu laporkan, ini kami terima laporannya. Nanti Pak Rizal langsung koordinasi dengan bank terkait hal tersebut. Ini sebenarnya sudah pernah berkoordinasi, sudah pernah bersurat, sudah pernah berkoordinasi dengan Pak Hafid. Pak Hafid itu selaku apa ya? Ini Selaku koordinator dari BNI ya. koordinator Bank BNI untuk cabang Sumsel dan Nah, untuk cabang Sumsel, jadi sudah pernah bersurat. Terus beliau juga waktu itu tidak berkeberatan jika memang jaraknya jauh, melampirkan surat scanan. Nah, tapi dalam hal ini eh, laporan dari Ibu Zakia tadi nanti akan kami teruskan lagi kepada Pak Hafid untuk kedepannya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi, Bu. Dari kami kemarin sudah berkoordinasi. Ya Pak. gimana Bu? Izin Pak, ini lokasi dari sekolah ke Bank BNI-nya itu 51 kilo Pak. 51 kilo, oke. Kalau untuk itu memang baik, kami terima. Nanti Ibu bersurat saja ke kami ke dinas terkait jika ingin melakukan aktivasi buku rekening secara kolektif. Karena pertama memang harus ada cap basah juga memang. Tapi untuk cap basahnya ini kami langsung ke pusat. Sedangkan memang untuk sekolah sementara memang hanya PDF-nya saja. Nanti dari Bank BNI Pusat ataupun Pak Hafid selaku koordinator eh, cabang Sumsel akan menginfokan ke bank penyalur di Prabu Muli. Gitu. Oke, Bu? Iya Pak. Gimana? Gimana, Bu? Sudah jelas dan terima kasih banyak Pak atas Oke. informasinya, sarannya. Karena Nah, jujur itu sebagai salah satu momok juga Pak buat saya. Jadi saya tiap dapat PIP itu sebenarnya saya kasihan dengan anaknya, tapi saya juga males ngurus ke banknya Pak, karena saya merasa terintimidasi seolah-olah saya ini mau memanfaatkan, padahal saya benar-benar mau menolong anak. Bahkan saya pernah bilang, Pak, kalau Bapak memang tidak percaya, bagaimana kalau Bapak saja yang datang ke sekolah? Bapak bawa petugas, silahkan langsung berkoordinasi dengan siswa, biar enak, biar saya tidak diduga-duga seperti ini, gitu Pak. Malah mereka yang nggak mau ke sekolah, Pak.
Oke, oke, baik-baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Mari. Nanti selanjutnya kita baca di chat aja dulu, terlebih dahulu ya. Izin Pak, satu lagi Pak, SMA 8 Pak. Baik, baik, boleh Pak. SMK sekolah mana Pak? 8. SMA Negeri 8. Oke, baik. Mm. Silakan Pak. Baik, ya terima kasih Pak. Saya Nopriansa, wakil kesiswaan di SMA Negeri 8 Palembang. Mungkin sama kayak Ibu yang Zakia tadi, permasalahannya ada juga yang kami temukan di beberapa pihak bank, khususnya di Palembang ini. Mungkin sama Pak kendalanya. Kadang semacam anak-anak itu dipersulit. Mungkin tadi di bagian depan, bagian satpam, ketika bank itu rame, anak-anak tuh dikesampingkan. Apalagi yang urusan masalah PIP atau PIP ini. Kemudian yang berikutnya, terkadang kami juga bingung Pak menjelaskan kepada orang tua terkait misalnya ada tetangganya yang tidak berhak menerima PIP ini, tapi mereka mendapatkan. Sementara mereka yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkan PIP ini, Pak. Mungkin kami minta tolong dari pihak dinas kalau ada bisa menjembatani atau memfasilitasi lah untuk apa nomor kontak pengaduan ke pusat terkait orang tua yang apa ingin menanyakan lebih banyak lagi begitu Pak. Karena kalau selama ini kan kita sering koordinasi nih, pihak sekolah bertanya ke pihak dinas, sementara pihak dinas juga kadang bingung yang menentukan nominasi yang berhak mendapatkan bantuan PIP ini kan semuanya dikelola oleh pusat. Mungkin kalau bisa kontak person dari pusat itu Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau ada salah. Halo Ya, Pak. baik Pak. Mm-mm. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ya. saya mau bahas yang ini dulu Pak, yang tadi terkait anak yang benar-benar miskin tidak mendapat PIP, tapi ada tetangga yang ini apa namanya yang dianggap mampu tapi ternyata mendapat PIP. Sebenarnya kejadian yang sama Pak, banyak yang datang ke kantor bilangnya gitu Pak, ini kok anak saya ya, kategori tidak mampu, saya ini nggak mampu Pak, tapi tetangga saya yang mampu, kenapa dapat? Nah gitu, jadi perlu kita jelaskan dulu, perlu kita beri pengertian dulu kepada eh, wali dari orang tua atau wali dari siswa bahwa PIP ini ada tiga jalur Pak. Yang pertama dari satuan pendidikan, kemudian dari pemangku kepentingan, kemudian ini satu lagi dari DTKS. Nah, untuk yang jalur dari pemangku yang tadi dibilangnya bahwa dia mampu tapi mendapat PIP, mungkin itu dari jalur pemangku karena ada ada partai tertentu yang yang ini apa namanya yang membuka apa namanya semacam program untuk untuk Program mencari suara kan aspirasi karena Pak. nah Aspirasi itu biasa. Pak, kemudian kan untuk ini mereka membuka program mendata penerima PIP. Nah dari situ kan itu kan kalau dari jalur pemangku mereka tidak harus untuk anak yang kurang mampu Kurang tadi, Pak. mampu. Mm-mm. Betul, Jadi betul. kita harus memberi pengertian seperti itu dulu kepada orang tua tadi biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan dikira Betul. sekolah ini Pak apa namanya seolah-olah memilih berdasarkan ini apa namanya berdasarkan kedekatan atau apa Pak dipilih Iya, gitu Pak. iya. Mm-mm. Betul. Kemudian
Tadi apa Pak? Satu lagi Pak. Yang tadi Pak, kalau ada kontak person yang pusat tadi Pak, jadi ketika mereka terkendala yang kita dari pihak sekolah atau pihak dinas tidak bisa menjawab, mungkin ada kanal untuk pengaduan ke pusat gitu Pak. Kanal pengaduan tadi mana? Ya ketika ada kendala kita kan nggak bisa jawab nih, misalnya mentok pihak sekolah tidak bisa jawab, sementara pihak dinas juga tidak bisa memberikan keputusan. Ya akhirnya kan tetap yang mengeluarkan yang berhak itu tadi Pak. Oh baik Pak. Ini Pak, Mm-mm. kami share screen Pak ya. Kanal untuk Ya. pengaduan terkait misalnya. Baik, bagikan dulu. Mm-mm. Nah, ini Pak. Oke. Jika Oh ada yang ada perlu Pak. dikonsultasikan, ya langsung Ya, di ya. scan barcode ini atau dari langsung dicatat nomor WA yang sudah Ya, tertera ini Pak. siap siap. Oke, sudah Pak. Oke Pak. Baik, Mm. ada lagi Pak yang mau ditanyakan yang lain? Oke, cukup. Terima kasih banyak Pak. Ya, Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang lain apa masih ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, ini ya. Izin Pak, saya Pak. Ya. Oke Pak Sandi, kan? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Waalaikumsalam. Saya dari SMA Negeri 1 Cempaka Pak, pengelola PIT. Ini kendala saya kurang lebih sama dengan ibu yang dari Prabung tadi kalau tidak salah. Jadi kan kami ini kalau menghadap bank meminta izin untuk kolektif tidak pernah diizinkan. Padahal untuk jarak kami ini lebih kurang, kalau kita lihat di Google Maps itu lebih kurang 53 kilometer jarak kami. Jadi kami di SMA Negeri 1 Cempaka ini kalau ngurus PIT ini biasanya ke bank Belitung di Pasir. Nah, seperti tahun kemarin kami hanya mendapatkan izin satu kali untuk kolektif. Itu pun karena memang kemarin ada percepatan, itulah diizinkan. Dan itu pun ketika mengizinkan kemarin cukup banyak punya sampai nelpon Pak Rizal kemarin itu. Perkara surat puasa harus diminta per individu, padahal sudah jelas kalau kita pahami bisnisnya, kalau kolektif ya kolektif surat puasanya, tidak mesti harus ada kolektifnya, terus ada individunya seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau bisa tolong koordinasinya sehingga nanti khususnya kami yang sekolah-sekolah jauh ini eh, dapat dipermudah ketika ngurus secara kolektif di bank. Terus yang kedua Pak, masalah aktivasi. Mengingat jarak kami kan cukup jauh di Kecamatan Cempaka harus ke Belitang. Yang saya sampaikan tadi jarak 53 kilometer. Kalau ke perjalanan itu kami lebih kurang 1,5 jam. Kalau santai ya bisa 2 jam gitu. Untuk aktivasi ini apakah boleh digabung misalnya di tahap tahap 11, karena tahap 11 itu mengingat misalnya siswanya hanya ada beberapa, terus kita gabung saja biar nanti lebih banyak kita tunggu tahap berikutnya. Nah, apakah itu boleh seperti itu Pak? Demikian Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak, terkait aktivasi jika jaraknya sudah lebih dari 12 kilometer dan jarak jarak tempuhnya sudah lebih dari berapa, 12 ya? 12 kilometer bisa dilakukan aktivasi secara kolektif.
Eh, jadi Bapak tinggal minta surat rekomendasi dari sekolah, nanti Bapak teruskan. Kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa Pak, apa namanya, lewat PDF kirim ke kontak ke WA kami, nanti akan kami buatkan balasan. Ah, ah. Kemudian akan kami buatkan balasan. Kalau kalau misalnya tidak memungkinkan diambil juga kami PDF-kan, a- asal dengan catatan tidak dilakukan pungutan dalam bentuk apapun. Kemudian Ah ya, Pak, jangan lupa untuk di surat rekomendasi ke kami disertakan print out the map maps ya dari sekolah ke bank penyalur. Dan saya mohon ketika PDF ke kami itu benar capbas cabasa dari kepala sekolah yang menandatangani tangan. Dan kalau bisa ada waktu ke Dinas ya, Pendidikan Provinsi, jangan lupakan surat surat yang yang asli dibawa aslinya. Iya, karena guna arsip. guna arsip kami. Dan surat yang kami untuk ke bank penyalur itu sementara bisa PDF. Yang aslinya kami akan serahkan ke Pak Hafid selaku koordinas koordinator untuk BNI cabang Sumsel. Ya. Oke, ada lagi. Yang tadi Pak untuk aktivasi tadi Pak, boleh tidak misalnya di tahap-tahap ini kita dapatnya sedikit biar kita jalannya sekaligus biar tidak terlalu banyak biaya ataupun meninggalkan tugas, nah kita gabung saja terus kita tunggu tahap berikutnya. Ya kita itu boleh tidak Pak? Bisa Diulangi Pak. diulang, Pak? Ya untuk aktivasi ini kan SK nominasi itu kan untuk SK nominasi kan kita perlu aktivasi. Nah kalau Ya. seandainya di satu SK itu kita dapat beberapa siswa saja, misalnya beberapa siswa saja, anggaplah 10 seperti itu. Nah kita kan harus ngurusnya tuh bisa dikatakan tanggung gitu Pak. Nah boleh tidak kalau seandainya kita tunggu tahap berikutnya, kalau nanti tahap berikutnya keluar kita gabung untuk ngurusnya, untuk aktivasinya seperti itu. Oke. Gini, Pak. Saran saya pertama, kalau ingin digabung semua, itu kan ada waktunya ya, Pak. Dia kita ini kan sampai untuk sementara kan sampai 31 Desember. Ini kan cukup panjang pertama waktunya. Ya. Terus jika tidak ada pertambahan di untuk tahun depan aja ya, Pak. Di tahun depan dari informasi misalnya di bulan 5 atau bulan 6 itu Bapak paling tunggu saran saya sampai bulan 8 atau bulan ya bulan 8 atau bulan 9 lah. Hanya sebulan atau 2 bulan. Jika tidak ada pertambahan, itu langsung saja langsung ke bank ataupun buat surat rekomendasi ke kami agar Bapak langsungkan untuk aktivasi buku rekening anak-anak tersebut. Dan yang ini kan nanti ada informasi lagi yang cukupnya ini waktunya ini kan Bapak bisa cek di aplikasi Si Pintar tersebut jangka waktunya itu berapa lama bisa tanggal berapa. Misalnya aja ini informasinya Desember nih, anak-anak Iya. yang dapat. Nah, ini kan ada jangka waktunya nih, di tanggal 31 Desember atau ada perpanjangan biasanya, Pak. Untuk di akhir tahun ini memang sampai 31 Desember, yang informasi kedua ya. Tapi untuk akhir tahun ini dianya itu ada perpanjangan biasanya sampai di tahun depan.
Tapi jangan semua eh, terlambat untuk aktivasi buku rekening tersebut. Kalau bisa juga Bapak ada kontak person lah di bank yang Bapak tuju, bank-bank Iya. penyalur BNI yang dituju ini. Misalnya aja Bapak ke bank cabang Muara Enim. Ini ada nih kontak personnya. Bapak tanya dulu, saya mau aktivasi rekening anak-anak ini sekian nih, dijadwalnya berapa? Karena mereka pasti akan memberikan jadwal tersendiri untuk sekolah. Misalnya aja Bapak sudah menginfokan ke bank untuk 20 siswa untuk aktivasi buku rekening. Nah, mereka akan menjadwalkan minggu ke berapa, bulan berapa yang untuk aktivasi buku rekening tersebut. Karena yang kami lihat untuk di akhir tahun ini kan penutupan akhir tahun nih, sedangkan yang anti akhir tahun itu semua bank pasti akan melakukan penutupan akhir tahun. Jadi nggak bisa semua dibantu untuk di tahap selanjutnya ini. Kemungkinan nanti bank akan menginfokan jadwalnya di tahun depan. Bisa jadi di awal bulan Januari itu di minggu kedua ataupun minggu ketiga. Tapi Bapak cek juga dulu di aplikasi Si Pintar ini SK nominasi ini. Iya, Pak. SK nominasinya ini tanggal berapa terakhir untuk aktivasi buku ini. Nanti kami juga menginfokan ke sekolah sampai kapan perpanjangan dari pusat dikasih untuk aktivasi buku rekening. Jadi Bapak Ibu disarankan saya memiliki kontak person bank penyalur yang nanti akan Bapak Ibu tuju agar mensesuaikan jadwal bank seperti itu. Oke, Pak? Iya, Pak. Kami itu, Pak, kemarin sempat nyimpan beberapa kontak, kita minta langsung sama pegawainya, kita minta kontak bank, minta kontak CS-nya. Nah, tapi ketika kita WA itu, Pak, nggak pernah dibalas, Pak. Itulah, nggak pernah Oke. dibalas. Jadi kami itu untuk sekedar minta jadwal itu harus ke Belitang. Untuk sekedar minta jadwal kapan kami bisa aktivasi, kapan kami bisa pencairan, harus ke Belitang itu, Pak. Nggak pernah dibalas kalau kita nanya-nanya seperti itu, Pak. Oke, baik. Nanti Bapak chat aja Pak Rizalnya kan selaku operator di SMA agar nanti disampaikan Pak Rizal ke Pak Beni selaku koordinator BNI cabang Sumsel ini agar kita nggak terlambat lagi aktivasi buku rekening anak-anak ini. Iya, Pak. Oke, Pak? Ya, ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu? Ya, halo, Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ya, perkenalkan diri, Bu. ya, saya Leni Niarti, Pak, dari SMA Negeri 1 Gunung Megang, Muara Enim. Ya, selamat sore, Bapak, Pak Anang, Pak Rizal, dan tim. Saya mau bertanya, ini di bulan April, sekitar di bulan Agustus kemarin, itu ada SK nominasi untuk anak-anak dari SMA Negeri 1 Gunung Megang itu sekitar 27 orang siswa. Dalam SK nominasi itu kan harus aktivasi dulu ya Pak, baru bisa nanti katanya baru bisa masuk kalau dananya sudah masuk itu baru bisa masuk ke rekening kalau sudah aktivasi. Kemudian saya tanya dengan pihak bank, bisa nggak kata saya kalau untuk
aktivasi ini, karena ini baru aktivasi, itu saya minta tolong untuk secara kolektif saja. Karena dananya kan belum ada. Berhubung ya sama seperti sekolah yang tadi, beberapa sekolah yang lain tadi, jarak sekolah dengan pihak bank itu jauh, Pak. Kurang lebih perjalanan 1 jam. Dengan jalan lintas yang besar ya, ditakutkan ada apa-apanya anak-anak di jalan. Terus pihak bank menjawab begini Pak langsung, Bu, kalau sekalian aja Bu nanti aktivasinya, sekalian kalau duitnya sudah masuk, udah ada dananya. Jadi Ibu nggak repot, aktivasi langsung pencairan, kata pihak bank begitu Pak jawab. Nah, seperti itu kalau sebelum-sebelumnya itu kan Pak harus aktivasi dulu. Setelah aktivasi nanti kita menunggu sekian bulan baru dananya masuk. Tapi yang sekarang tidak boleh, mereka tidak mau. Jadi mereka bilang aktivasinya nanti sekalian dananya masuk baru aktivasi langsung pencairan. Nah, itu gimana Pak? Apa memang seperti itu bisa Pak? Nah, makasih Pak. Oke, baik Bu. Maaf. Ini bank penyalur cabang mana? Muara Enim. Marinin. Ya. Ah, yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan ya Bu, karena kan dana nah itu masuk ketika anak-anak ini sudah aktivasi buku rekening, karena Iya. nggak mungkin masuk tanpa aktivasi dulu buku rekening. Karena kan data-data anak-anak itu harus diupload dulu sama pihak bank. Data-data nama-namanya nanti diaktivasikah, nanti setelah sudah diaktifasi, Ibu tinggal cek aja di aplikasi Sisi Pintar yang di SK pemberian itu nanti eh, nama anak-anak tersebut, informasinya sudah cair atau belum. Kalau misalnya sudah cair, itu nggak lama, seminggu lah waktunya. Nanti ibu tinggal datang ke bank dan ngambil gitu. Tapi masalahnya di sini Pak, untuk yang sekarang ini, terutama untuk yang SK yang sekarang, dengan nomor rekening yang awalnya 19 ini, pihak bank mengatakan, Bu, nanti aja aktivasinya. Aktivasinya sekalian nanti kalau dananya sudah masuk katanya. Langsung pencairan ibunya, katanya begitu. Bilang ke anak-anak seperti itu. Jadi anak-anaknya, ya anak-anak kan harus ikut semua Pak. Harus dibawa semua ke bank kan. Jadi mereka bilangnya begitu. Jadi bagaimana Pak itu? Jangan terlalu diikutin lah Pak, karena itu kan berisiko juga anak-anak yang nantinya capek atau gimana. Pertama kan jaraknya juga cukup jauh. Jauh, Pak. Jaraknya jauh. Ya 1 jam perjalanan, Pak. Ya yang dijalani juga jalan raya besar, Pak. Bukan jalan biasa gitu kan. Iya, ya saran saya seperti itu aja. Jangan terlalu diikutin yang saran Bang tadi. Ya udah, itu yang bisa saya sampaikan. Karena nanti takutnya eh, kesalahan kita mengizinkan anak-anak tersebut. Jadi kalau tidak aktivasi, secara otomatis uangnya nggak bakal masuk kan, Pak, ke dalam rekening kan? Iya, Atau bagaimana itu? ya aktivasi saja dulu, Bu. Jadi nggak usah dipikirkan sama pihak bank itu. Nanti nggak masuk dananya gimana? Itu kan sanction ke anak juga bolak-balik. Iya. Ya memang ya terus terang seperti tadi ada yang dari Prabu tadi bilang, kalau mau ke bank itu kalau baru aktivasi saja benar anak-anaknya memang belum punya uang. Itu karena memang yang dapat itu biasanya yang siswa-siswa yang memang memang benar-benar layak dapat, Pak. Iya. Jadi kalau mereka itu harus bolak-balik ke Muara Enim, sementara ongkos sekali berangkat ke Muara Enim itu untuk sekali berangkat siswa itu
baru pergi aja 20.000, pulang perginya itu udah 40.000. Nah, kalau untuk aktivasi sudah 40.000, nanti waktu pencairan mereka juga seperti itu. Jadi kalau kami minta kolektif, pihak bank bilangnya nanti aja Bu, katanya. Sekalian kalau uangnya udah masuk, baru aktivasi. Nah yang kami takutkan begini Pak, aktivasinya belum, nanti uangnya nggak masuk. Itu. Mohon Oh, solusinya Pak, gimana itu Pak? ya solusi saya ya itu kolektif saja dulu untuk aktivasi rekening. Nanti Ibu buatkan surat rekomendasi dan print out map dari sekolah ke bank penyalur. Nanti disampaikan ke Pak Rizal agar Pak Rizal bisa koordinasi dengan Pak Beni di bagian BNI cabang Sumsel tersebut. Oh, Pak Hafid, salah. Nah, oke, ya, ya, ya. Makasih banyak Pak. baik, 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 Nah, Bapak coba Ibu, jawab. cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari salah kata ataupun secara tidak langsung. Saya sampaikan permohonan maaf. Sekian dan terima saya akhiri sekian dan terima kasih. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya nanti akan kami share di di-sharekan di grup.